هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي خير البشرية علمها هدي القرآن. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemarin sudah kita coba untuk buka tentang kenapa bulan ini disebut dengan bulan Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Orang mengenal, umat Islam mengenal bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan puasa atau bulan Syam. Padahal Allah memperkenalkan Ramadan itu adalah bulan turunnya Jadi sebenarnya kalau mau kita jujur, dengan adanya ayat ini mengatakan bahwa yang paling penting di bulan Ramadan itu adalah tentang Al-Quran. Karena Rasulullah sebelum dia mendapatkan perintah Syam 2 Hijriah di bulan Sya'ban, maka sebelumnya dia ketika di Mekah itu setiap bulan Ramadan beliau mengulang-ulang hafalannya dan belajar dari Jibril. Jadi murojaah sama Jibril ya, nah, seperti itu. Kaji kita yang keduanya tentang alur bagaimana surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Kalau sempat 187, tapi mungkin nanti sambung lagi. Jadi kemarin sudah, ini apa nih? Oh, yang kemarin Al-Baqarah, apa modalnya? Amanu. Yang dipanggil orang kenapa nggak orang Islam? Ayo. Hah? Orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman insya Allah bisa. Ya. Nah tentu kita sudah belajar di Besti tentang amanu itu sendiri apa. Makanya yang dipanggil modelnya bukan orang Islam. Makanya yang Syam menahan diri itu ya bukan untuk sekedar menahan lapar dan dahaga. Kata Rasulullah dalam satu hadis, kalau kamu misalkan nggak bisa menahan bicara yang baik, bicara yang buruk itu ditahan, maka Allah nggak butuh haus dan laparmu. Jadi Syam itu bukan masalah cuma nahan lapar dan haus. Orang beriman kemudian apa? Al-Syam. Prosesnya Al-Syam. Ya, Al-Syam. Kemudian jadinya apa? Taqwa. La'alakum tattaqun. Nah, takwanya apa? Oh, karakter bukan. Takwanya apa? Ada yang tahu takwa? Jadi orang takwa itu kenapa? Maaf. Taat. Oh, taat. Kalau taat beda lagi. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Emang Allah harimau, genderuwo? Percaya amanu. Yakin.
Makanya kita nih kadang-kadang kita takwa ya bertakwa. Takwa tuh apa sih? Iya, takwa dah. Gitu. Hah? Patuh. Patuh beda lagi patuh. Orang patuh belum tentu takwa. Bu wanita patuh bayar pajak nggak? Hah? Iya. Maunya? Nah itu dia. Dia patuh tapi dasarnya nggak patuh sebenarnya, nggak mau. Nah takwa bukan itu maksudnya gitu dia. Karena kepatuhan itu bisa dimanipulasi. Gitu dia. Patuh kemari misalkan, patuh datang ya kemari ngapain? Karena ada misalkan setiap kali dibuka akan ada gula sekilo. Ramai sini. Betul nggak? Berarti ada duit 500.000 satu orang. Ramai kayak kampanye. Makanya jangan bangun dakwah itu dengan uang. Karena yang datang juga karena uang. Dan akan ditinggalkan karena uang. Sakit nanti. Capek. Ya. Takwa itu apa? Rasulullah mengatakan di dalam satu hadisnya bahwa Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang utama dan yang pertama yang harus kulakukan dalam Islam?" Usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka engkau Kenapa? Karena takwa itu adalah dasar segala dasar, yaitu takwa. Takwa itu apa? Secara sederhana, karena Quran ini ada dua dia dalam Quran itu apa? Ada apa? Nah, dalam Quran itu ada dua yang besar. Ada apa di situ? Bayanginnya udah nastar aja sih. Ada nanas, ada tepung, ada margarin. Ada satu perintah, satu lagi larangan. Jadi dua gampang kan? Quran ada apa? Ada perintah, ada larangan. Maka yang perintah dijalankan, yang larangan juga sahabat juga pernah mengatakan orang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di atas lapangan yang penuh dengan duri. Gimana tuh jalannya? Hah? Kira-kira jalannya gimana? Jalannya itu di rumput itu banyak durinya. Kita gimana jalannya? Kok jinjit doang? Jinjit keinjek juga. Apa? Hati-hati. Penuh dengan penglihatan seksama, betul nggak? Jangan sampai terkena. Orang bertakwa itu hidupnya hati-hati, Bu. Jangan sampai ini melanggar. Jadi hati-hati banget seperti orang yang berjalan di atas rumput yang penuh dengan onak atau duri. Dalam hidup kita banyak hati-hatinya atau hajar beleh aja tuh. Ya kan, yang haram aja dihajar apalagi yang subhat ya kan. Ini apa nih? Nggak apa-apa udah hajar aja udah. Seperti itu dia. Nah, kemarin dia katakan la'alakum tattaqun. Menjadi satu karakter yang dia, kalau takwa itu tadi diartikan takut, seharusnya orang bertakwa itu takut kalau matanya itu dia melihat yang tidak baik. Takut nggak? Kalau dia nggak takut berarti dia belum bertakwa. Kalau dia orang bertakwa maka dia takut tangannya ini berbuat maksiat. Kalau dia bertakwa maka dia takut kupingnya dengerin tahu maksudnya? Karena dia akan menggerakkan perasaan itu, ya kan, tubuhnya untuk mengendalikan supaya jangan berbuat. Kalau dia orang bertakwa maka mulutnya tidak akan gosip dan gibah. Jadi kalau nggak masih gibah juga berarti belum takut kepada Allah atau dia belum bertakwa. Walaupun jilbabnya sepanjang kaki segala macam, ya kan, mau nutupin mukanya sampai kemana juga, ya seperti itu. Nah jadi kalau kita lihat di sini ada pergeseran yang sangat luar biasa dari sekedar orang beriman menjadi orang bertakwa. Tadinya percaya aja dia, sekarang bertakwa. Maka menjalani hidupnya dia itu adalah dia akan mengambil yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Orang bertakwa itu. Oke, kemudian masuk ke ayat 184-nya masih nyambung di sini. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar.
Kemudian di sini baru Bu 184 ini Allah ngasih tuh tata cara untuk siam. Di sini baru dikatakan siam itu menjadi takwa. 184-nya ayyama ma'dudat. Hari-harinya sudah ditentukan. Ya. Yang namanya siam itu hari-harinya kagak boleh selama enak-enaknya aja. Ah, nih gue lagi santai nih, gue mau siam Siam apa? Ya itu bukan Senin Kamis aja, itu terserah. Tapi kalau siam Ramadan maka ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum marid au safar, apabila ada yang sakit, marid atau safar atau dia berpergian, maka boleh diganti harinya. Boleh diganti. Ya. Pertanyaannya gimana kalau dia misalkan nggak sakit, nggak safar, cuman nggak puasa, maka itu nggak bisa dia. Ya. Kemarin ada yang bertanya sama saya, Pak, iya, kenapa? Orang tua saya itu sebelum meninggal itu dia nggak puasa. Ya kalau gitu bayar fidyahnya, saya bilang. Dia sakit keras. Bayar fidyahnya. Saya nggak mampu. Apakah bisa seorang anak membayar puasanya orang tuanya? Bisa nggak? Hah? Loh, badal bisa. Badal umroh bisa orang tua. Ayo. Badal haji boleh. Masa badalin orang puasa nggak boleh? Bro dia, bisa nggak? Apaan? Tenanya lagi apaan nih? Dia udah konsen mau goseng-goseng aja. Hah? Iya. Belum pernah. Jadi dia nanya sama saya begitu. Saya nggak punya uang untuk fidyah orang tua saya. Bisa nggak saya puasa, gantiin puasa orang tua saya? Hah? Kenapa? Lihat tadi umroh, haji bisa badalin. Kenapa? Ya. Sekarang kalau sholat, orang tua kita sholat, kemudian dia nggak sholat, kita bisa nggak badalin sholatnya dia? Nggak bisa juga. Umroh sama haji beda ya. Jadi sama. Gimana? Ya nggak bisa, Pak. Terus saya gimana dong? Cari duit, saya bilang. Buat bayar fidyah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ayyamam ma'dudat, ini ada masalah nih besar di sini, yaitu adalah masalahnya marid dan sakit dan pergi. Dan ini diulang 2 kali nih. Di 185 juga. Berarti ini ada urusan yang penting dengan sakit dan kepergian ini. Marid dan safar. Ya, sakit itu kata Jaja Esmi Harja, lebih baik sakit daripada sakit, ya kan? Berarti sakit itu ada di mana tuh, sakit hati itu? Sakit yang paling sakit itu bukan koreng, bukan ditusuk, tapi sakit di mana dia? Kalau pergian kemana nih? Yang suka pergi siapa? Yang kalau lagi sholat suka ngelayap siapa? Nah, namanya berarti kata Allah, ayaman ukhar. Kalau kau misalkan masih membesarkan perasaanmu, pikiranmu ketika siam, ganti aja deh hari yang lain. Nggak usah puasa dulu, ngapain sih? Karena inti dari saum sendiri adalah mengendalikan ini, 2 inilah yang paling besar pada diri manusia, yang bisa merusak dirinya. Coba ibu-ibu susah gara-gara apa saya tanya? Ini kan, 2 ini kan. Mikirin besok gimana cucu saya. Mikirin gimana nanti anak gue. Sekolahnya, kawinnya, betul nggak? Disiksa tuh tiap hari dengan pikiran. Perasaan, apalagi perasaan. Orang ngelihat naik mobil aja kita sakit hati ya kan? Jalan dia naik mobil baru lagi. Enggak ya? Karena udah kebal ada. Terlalu sakit katanya. Orang beli panci baru aja kita sakit. Dikatain gitu kan, dikatain kita sakit. Padahal benar yang dikatainnya itu benar gitu. Nah, itu namanya perasaan dan jadi 2 ini, Bu. Ini kalau mau dibuat gambarnya, maka bentuknya begini deh, ini orang. Sepejo ya. Nah, ini sepejo di sini. Mau kemana? Ya.
Ini perasaan kemari, ini pikiran kemari ke perut. Coba saya tanya, saya berani tes kalau misalkan dibelah otak kita, maka isinya adalah ngurusin perut, betul nggak? Makan aja, maksudnya mikirin makan gitu, betul nggak? Nah, kalau pikiran dia dibelah, jadinya isinya apa? Perut. Jadi sebenarnya yang menggerakkan pikiran kita tahu tuh, baru namanya apa? Perut. Yang menggerakkan dia perasaan kita namanya seksual, perasaan. Nah ini yang makanya ibu-ibu kalau misalkan pikiran dan perasaan nggak boleh, makanya dilatih tuh. Makanya baper itu dilatih berkali-kali. Baper, bawa udah biasa tuh ngambek itu udah kebanyakan emak-emak pengajian itu ambekan. Wah di situ banyak, misalkan, wah di sana banyak bi jemaahnya, mohon maaf belum diuji aja itu. Suruh bisa baca Quran aja, kabur nggak tuh pada? Suruh ngapal, kabur nggak? Kabur. Apalagi diubek-ubek kayak begini kan? Disuruh buat PR, disuruh ngapal di sini, ya aduh, lepas dah, tipis harapan. Jadi umi-umi sudah mengalami yang namanya ujian. Ujian apa? Perasaan dan empo aja tuh dia kalau mau maju, kalau mau ada acara apa itu mual apa segala macam, bawaannya uring-uringan, dicakarin waraki segala macam. Betul nggak Pak? Aduk-aduk kan pikiran perasaan kan? Bayangin tuh. Jadi Allah pengen kita itu cerdas mengendalikan perasaan dan ini perasaan dan pikiran itu bukan diri kita, sorry ya, bukan diri kita, dia alat. Cuman dianggap diri. Ini perasaanku, ya, perasaanku. Bukan. Jadi tenang saja, ini adalah alat untuk memahami hidup Borodia. Ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu. Nah, itu boleh tuh fidyah orang miskin kalau dia memang dua tuh. Sakit yang tidak ada kesempatan sembuhnya. Sakit cuman nggak ada kesempatan. Kalau masih sembuh gimana Posanul? Misalkan saya pusing nih. Mikirin apa Posanul? Pusing. Kalau orang saya bilang pikirin dia pada ketawa. Mikirin apa pusing gitu kan? Dia pusing, kemudian dia saya batal deh, saya nggak kuat. Oke, batal. Kemudian dia mau berfidyah. Boleh nggak? Kenapa? Karena dia bisa harus ganti lagi di hari yang jadi nggak semua orang batal itu pakai fidyah. Orang tertentu aja yang bisa. Orang sakit yang nggak ada kesempatan sembuh, yang sangat tua, renta, yang tidak kuat lagi fisiknya untuk siang puasa. Mudah-mudahan kita nggak sampai setua dan sesakit itu ya. Jadi diberikan sama Allah normal-normal saja. Nah ini yang paling berat sebenarnya ini. Makanya terapinya itu asyam. Puasa. Itu pasti yang masak-masak tuh kadang-kadang riwah aja tuh. Senggol-senggolan tuh, senggol bacok. Saya tahu kayak gitu, kenapa? Karena saya mengalami juga kayak gitu. Maka ditahan. Hubungan antar kita orang beriman yang sama-sama sudah megang Quran, ya kan? Jangan itu sering-seringan dia berantem. Ya. Setelah itu kemudian ya, sudah menjadi orang bertakwa karena siam, sudah bisa mengendalikan perasaan dan pikirannya, badannya sudah dia bersih dari makanan-makanan, nafsu-nafsu, keinginan-keinginan, maka kemudian 185-nya, jalannya begini jalannya nih. 1, 2, 3. 185-nya apa? Baru Allah turunkan yang namanya Al-Quran. Jadi untuk turun Al-Quran, apakah itu bacaan, pemahaman kepada kita, nggak bisa ujuk-ujuk belajar.
Ujuk-ujuk belajar kemudian bisa. La tuharik bihi lisanaka litajalabi. Kemudian apa Mbak Rani? Siapa juz 29? Ya, iya ini pernah jemput semua pada ya. La tuharik bihi lisanaka litajalabi. Inna alaina jam'ahu. Jadi Rasulullah belajar sama Jibril aja nggak boleh buru-buru. Baca Quran Rasulullah nggak boleh buru-buru, pelan-pelan. Ya, yang kalau mau pulang izin itu ambil hadiahnya ada tepung buat pisang goreng dan sebagainya. Tapi hadiah yang paling bagus ya di sinilah pemahamannya ya kan. Jadi Posanul kalau misalkan mau dalam hatinya turun Al-Quran harus menjalani ini dulu. Beriman bertakwa kemudian mengendalikan perasaan dan makanya sama saya kadang-kadang saya ganggu-ganggu kan pikiran dan perasaannya kan. Sejauh mana Posanul ini mampu mengendalikan ini. Hudalinas. Jadi petunjuk bayinati minal penjelas wal furqan. Bukan main-main ini, dijadinya 3. Orang yang dia siam Ramadan, dalam dirinya diturunkan Al-Quran, maka kemudian dia punya nunjuk tuh apa sih? Arahnya ke sana. Cuman nggak cuman arahnya doang dikasih penjelas. Arahnya ke arah perumpung, tapi ambil yang terus. Paham maksudnya? Kalau petunjuk tuh dia cuman nunjukin arah. Arah mana? Perumpung. Penjelasnya, ambil lurus aja. Furqan itu apa? Pembeda. Apa yang dibedakan? Kalau lurus nanti ketemu kemana? Kecamatan ya? Nah, kalau kamu belok kanan ketemunya ke Labuaran, Nagrok ya kan? Nah, itu penjelas Furqan, pembedanya. Kalau kamu lurus ke sana, kalau ke kanan kamu dapat apa? Nah, orang kalau dia punya Al-Qur'an atau diturunkan Al-Qur'an, bukan seperti Nabi Muhammad kita diturunkan Quran, tapi di dalam hati itu ala qalbik. Ya. Quran itu diturunkan atas hati manusia. Kalau hatinya ada Al-Qur'an, hidupnya akan penuh dengan petunjuk. Kemudian bagi hidupnya itu jelas. Nggak ada yang nggak jelas. Kemudian punya pembeda. Dia bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Sekarang saya tanya misalkan, ada sirup duren, ada es duren. Rasanya sama nggak? Hah? Rasanya? Baunya sama nggak? Aromanya? Rasanya beda. Tapi ada rasa durian kan? Nah, sama seperti itu. Orang itu sampai ke Furqan dia. Sama-sama durian dibilang, ini es durian, ini es durian. Yang satu pakai durian asli, satu pakai essence. Ibu bisa bedain nggak kira-kira? Hah? Kenapa? Iya, kenapa? Kok bisa bedain kenapa? Biar saya kasih tahu kenapa. Enggak gitu. Kenapa taunya ini durian asli, ini enggak? Kan gampang jawabnya sebenarnya. Bukan gitu. Saya kasih essence durian sama durian. Ibu tahu nih, oh ini durian asli yang ini. Kenapa? Sudah pernah makan yang asli. Kalau dia tahu makan yang asli, maka dia tahu ini durian. Ini bukan begitu dia. Quran pun juga begitu, Bu. Coba kalau misalkan kita ngelihat pakai apa jubah, pakai ini ya kan, baca-baca. Wah, ini Quran nih. Kata dia Quran ya kan. Kenapa? Padahal bukan Quran. Saya bilang itu bukan Quran. Misalkan alamnya saling itu di terminal juga gitu kan? Ada orang kayak baca Quran, tapi bukan. Kalau orang nggak pernah baca Quran, tahu nggak itu bukan Quran? Nggak tahu dia. Ala nisa'il mu'minina hujatul barigo la ilaha illallah. Wah, ini Qurannya enak banget nih orang kali kan. Kita tahu ayat apaan tuh? Paham maksudnya? Jadi kita tahu, oh ini bukan asli Quran. Jadi orang menjelaskan itu, dia tahu penjelasannya karena pernah merasakan. Maka rasakan itu Al-Quran itu, yang asli yang gimana?
Yang asli rasanya gimana? Ya. Karena penipuan-penipuan sekarang banyak benar itu. Pengobatan-pengobatan segala macam dengan yang dibaca ayat-ayat memang, cuman syariatnya melenceng. Ya kan? Beli kambing, pindahin ke sono penyakitnya. Betul nggak? Beli sapi, beli telur, beli apa? Mahal, harganya mahal. Seperti itu. Lalu dia baca ayat-ayat tuh, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wah. Kata Mbak Waidah, dia baca Quran juga, Bi. Kulu-kulu. Iya, bukan itunya, bukan di lisannya tapi di hatinya. Jadi kalau orang sudah dia siam, Allah bersihkan dia punya fisik, Allah bersihkan punya pikiran dan perasaan, baru turunnya namanya Al-Quran. Pemahaman dia, berupa pemahaman, berupa petunjuk. Makanya di sini apa? Jadinya apa? Di sini kan orang takwa, di sini orang ta'lamun, orang yang mengetahui. Tapi di sini jadinya tashkurun. Betul nggak? Betul lah. Orang yang ini kan naik level ya, orang bertakwa. Ya kan? Kemudian naik di 185 menjadi orang yang bersyukur. Naik levelnya menjadi orang ini orang bersyukur udah nih, mau dikasih apa aja, bersyukur dia. Mau negatif, mau yang ujian berat, ujian kecil, mau yang nggak enak, mau yang enak, semuanya sama aja. Buat orang bersyukur. Pada akhirnya 186-nya apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Orang ini ya kan, dia menjadi dekat kepada Allah. Kalau sudah Allah dekat, apa kata Allah? Falyastajibu li. Allah jawab doa-doanya. Sekarang ada doa nggak kita? Ada doa nggak? Doanya apa? Qorib. Pengertian qorib ini apa? Qoraba yuqoribu. Dekat. Punya kawan karib nggak? Wanita punya kawan karib? Kawan qorib? Berapa orang? Banyak apa sedikit? Dari handphone itu, kontaknya, yang qorib berapa orang? Yang dekat karena hati itu maksudnya apa? Saling menyengatkan atau saling berkorban? Nggak bisa. Kalau nggak berkorban nggak jadi korib, karena korib itu dari kata koroba, yukoribu, berkorban. Yang kawan suka berkorban, minjemin duit kita kalau kita lagi susah, yang suka beliin cincau, ngasih cincau, itu orang korib nanti jadi dekat gitu. Nah kawan karib, coba lihat kawan-kawan kita yang korib, dulu suka jajanin nggak? Saling jajanin gitu, minjem duit, minjem celana, minjem jilbab, betul nggak? Nah itu namanya korib, saling berkorban. Nah Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan aku dekat. Kenapa aku dekat? Engkau berkorban untuk dekat kepada aku di bulan Ramadan. Coba pahami. Video-video yang saya kasih udah di setel belum? Posanul? Belum. Enggak ada di grup. Emang ada kasih di grup? Ada di grup. Ya, Posanul jualannya aja ditata bagus ya, gitu kan. Promosi juga gitu, ditata yang bagus. Supaya dibeli sama orang, betul nggak? Sekarang Allah jadi pembelinya. Kita sebagai penjualnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sebagai pembeli, kita penjual, dibayar dengan surga. Tanyanya adalah barangnya apa yang kita jual kepada Allah? Makanya perlu dagangannya apa? Dagangannya itu ya kan, duha, suruk, baca Quran one juz. Mudah-mudahan laku, dibeli sama diborong, dibayar pakai jannah. Jannah kemana, Bu? Hah? Mau lahiran? Emang udah mau lahiran?
Oh gitu. Jadi sekarang dia di Ceger nih. Nungguin brojol aja. Mudah-mudahan selamat ya. Lancar, nggak perlu sesar. Ya, natural aja. Menjadi orang-orang yang korib dengan Allah. Kalau Allah sudah korib, coba nih. Kalau teman korib di telepon datang nggak dia kira-kira? Nah itu dia. Kalau kita udah dekat sama Allah, kita doa, kita minta, ya kan? Kasih. Makanya ayatnya mengatakan faida salah ibadi anni fa ini qarib. Ujibu da'wati da'i idza da'an. Kalau kau berdoa, aku jawab. Jadi kalau kita doa kemudian nggak terjawab, apa tuh maksudnya? Belum dekat, belum qarib. Karena kalau qarib pasti dijawab, sama kayak kita misalkan misalkan manggil siapa ya? Sis gitu ya. Besti deh gitu. Waalaikumsalam Besti. Kenapa? Ini gua habis bensin nih, di mana? Di Pasar Jengkol, tolongin dong. Iya, entar gue datang. Tuh, gitu kan? Gitu nggak, Mbak Anis? Mbak Anis nggak punya teman karib ya? Sedih banget. Wahyu aja yang karib ya. Yang dia terus berkorban buat dirimu. Ya. Nah, hebatnya di ayat ini, perhatikan ayatnya. Akhirnya kata-katanya apa? Ini semuanya la'alahum loh. La'alakum tattaqun, la'alakum ta'lamun, la'alakum tashkurun, la'alakum yarsyudun. Semuanya itu begitu. La'alakum tattaqun, la'alakum ta'lamun, la'alakum tashkurun, la'alahum apa yarsyudun? Ada yang tahu? Iya tahu apaan itu? Hah? Iya, rosid itu apa? Arsyad tuh rosid tuh. Nih. Dari kata rosyada. Wahai lana min amrina rosyada. Apaan? Rosid itu membimbing. Contohnya nih, misalkan Budia nanya sama saya, Budia. Nanya sama saya apa aja? Iya nanya apa aja? Nah, nanya tempat deh. Rumahnya di Cibarengkok. Nyampe nggak tuh kira-kira? Ya jangan lihat dia kenal saya ya kan? Nggak nyampe. Kenapa? Karena ini hanya informasi. Dia hanya ngasih namanya namanya apa? Halim. Halim itu ngasih informasi aja. Rumahnya Abi Karim mana? Itu tuh sebelah situ, ntar sebelah situ tuh. Tuh yang ada itu tuh. Dia ada apa namanya? Depan pohon manggis. Itu namanya membimbing dengan informasi. Tapi kalau Rosid gimana? Hah? Dianterin, pinter. Dianterin, dibimbing langsung ya kan? Ada yang orang nanya di jembatan situ, apa di jembatan sono, no? Rumahnya Abi Karim di mana ya? Ada Bu Anita. Oh dia tahu. Sini Bu, naik mas saya anterin. Namanya itu Rosid. Dia nggak ngasih tahu informasinya lagi, tapi langsung bersama-sama kan? Nganter itu sama-sama nggak? Nah itu dia. Maksudnya apa? Lalum yarsudun itu adalah nanti kata Allah, engkau aku bimbing. Nanti kamu akan berjalan sama aku mengarungi kehidupan. Enak nggak tuh? Enak sama Allah ya kan? Dibimbing. Tangannya digandeng. Bu Anita mau ke sono. Jangan. Kenapa? Itu ada bahaya. Gitu. Enak nggak? Enak. Jadi bagaimana luar biasanya orang-orang yang asyam tadi ya kan? Sampai pada akhirnya dia akan dibimbing langsung sama Allah. Rasulullah itu begitu tuh. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang dikatakan yang enggak ada itu dari perasaannya dia. Hawa. In huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi Rasulullah itu menetapkan dia ini masuk kapan? Itu dari Allah bimbingannya. Ini mau ke Madinah, dari Allah. Ini mau ke Mekah, dari Allah. Kapan kita hijrah? Dari Allah. Bayangkanlah kalau hidup kita semua begitu, enak nggak? Tapi prosesnya lihat dong.
Ya, maka latihannya di mana? Ya, latihannya di sini dulu dah. Kendalikan perasaan dan pikiran. Itu capek loh. Masak itu ya kan, ngurusin apa namanya? Ngurusin anak-anak itu. Jadi dilatih tuh pikiran dan perasaannya. Ya. Jadi ini tentang surat 183 sampai 186. Yang pada akhirnya Allah nanti akan bimbing kita semua. Amin. Caranya gimana, Bi? Ya, harus ada Quran dulu. Kenapa? Karena Quran di sini mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pengen hidup kamu itu mudah, tidak ingin hidup musuh. Kenapa sih orang susah? Karena jauh dari susah hidupnya Po Sanul. Beneran. Coba aja jauh dari Al-Quran, hidup pasti Kenapa sih kok senang susah hidup? Hidup cuma sekali loh, kenapa susah? Saya mau enak, Bi, deket dong sama Quran. Kan gitu jawabannya kan? Mau kaya, banyak orang kaya juga tidak susah juga. Ya. Nah, kalau misalkan kita dapat Quran, maka hidup kita akan mudah. Kalau mudah, nanti bersyukur. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah hari ini saya punya tepung. Saya kadang mau beli gula, cuman kalau gula kasihan yang punya diabetes. Kalau tepung itu bisa buat gorengan, bisa buat kue, bisa buat apa lagi tuh, semacam dah ya. Jadi ambil aja langsung situ, buat semuanya. Hari ini semuanya dapat tepung setengah kilo. Insya Allah berkah tuh dibacain Quran ya kan. Makan itu akan beda tenaganya. Lebih ngegas. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati apa?